semuanya. Selamat tahun baru. Wah, loyo. Seharusnya tahun baru dengan hati yang baru. Amin. Tidak dengan manusia lama, tetapi dengan hati yang baru. Katakan amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Memang waktu cepat sekali ya. Rasanya barusan kemarin ya. Kita merayakan Natal. Kemudian kita fellowship. Ya, langsung kita sudah masuk di tahun 2024. Siapa yang tambah tua? Sudah pastinya ya, tambah satu umurnya ya, tambah 1 tahun lagi kita tambah tua ya. Sudah, ketika kita kemarin merayakan Natal ya, saudara masih ingat tentunya dengan tema Marriage of the Lamb ya. Apakah saudara masih tetap Marriage of the Lamb? Amin. Apakah saudara tetap menjadi istri raja? Harusnya. Ya, tidak ada yang jawab, tapi harusnya tetap menjadi istri raja. Bukan hanya musim yang kemarin, tetapi dari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya kita adalah istri raja. Katakan amin. Justru itulah kita ada hari ini, saudara. Karena kita sudah masuk di dalam musim menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat. Amin. Siapa yang menantikan, merindukan Dia? Sungguhkah? Amin. Saudara, tanda-tanda sudah banyak loh, saudara. Tanda-tandanya sudah harus siaga, bersiap-siap. Sebagai mempelai Kristus kita harus siap-siap, siaga. Ya, saya mau buka terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tema hari ini. Coba kita mau buka dalam Wahyu. Wahyu 12. Ayat 1 sampai 6. Saya cuma mau membacakannya saja, belum menjelaskannya. Nanti yang pernah saya lihat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dan dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, anaknya itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah di tahun baru kemarin. Ya. Ada tanda itu yang kita lihat dibaca ini, ada naga di langit. Ya. Ada orang yang merayakan tahun baru dengan fireworks, dengan kembang api segala. Tapi ada yang merayakannya dengan yang lain, berupa bukan kembang api tapi suatu lampu-lampu atau drone. Tapi setelah itu muncul gambar naga, dan itu di langit, dan sudah ada tanda besar. Ketika saya melihat itu, wow, saya langsung sudah sangat amat dekat sekali. Tersebut berbahaya, saudara. Bagi orang lain bisa melihat, wow, luar biasa peristiwa tersebut, ya, atau adegan tersebut, ditepuk tangani, semua senang, semua luar biasa hebatnya. Tapi ketika saya melihat itu,
bukan luar biasa takjub kepada yang mengadakan tersebut, tapi saya langsung tahu ini. Dan tulisannya adalah dreams come true. Berarti apa yang dimimpikan oleh si naga itu akan terjadi. Tapi semua orang bertepuk tangan. Termasuk banyak juga anak-anak Tuhan. Tidak seharusnya demikian. Seharusnya itu sebagai suatu alert, sebagai suatu tanda. Wake up, bangun. Bangun kau gereja Tuhan. Bangun kau mempelai Kristus. Jangan tidur aja. Jangan manusia rohnya tidur terus. Jangan manusia rohnya malas terus. Bangun. Naga itu mengejar engkau. Keturunan daripada perempuan itu. Wake up. Tahun 2024 bukan tuh santai. Mempelai Kristus yang sudah marriage of the Lamb, yang menjadi mempelai Kristus, menjadi istri raja, kemudian enak-enakan santai. No, tidak. Ada yang menyampaikan tidur, jalan-jalan, makan tidur. Bukankah demikian kalau sudah jadi istri raja? Apalagi istrinya raja. Tapi kok jadi istri raja kok tambah susah? Kok tambah masuk padang gurun? Tidak demikian konsep kerajaan surga. Berbeda dengan konsep daripada kerajaan dunia. Sebagai istri raja tidak makan tidur. Manusia hanya berjam-jam, 3 jam doa. Tapi kalau rohnya tetap malas, tidak tahu menilai zaman. Awal tahun ibu kok firmannya pedes. Awal tahun bu, kok firmannya keras? Harus keras. Saya tidak bisa menyampaikan firman yang lembek-lembek. Saya tidak bisa meninabobokan orang. Tidak. Saya tugasnya kerjanya adalah membangunkan orang. Amin. Roh-roh yang malas akan saya goyangkan. Bangun kau semua. Menara doa. Bangun rohnya. Jangan malas. Karena kamu akan menghadapi masa-masa yang di depan ini. Yang menurut kamu matamu tidak kelihatan. Tapi manusia rohmu bisa melihatnya. Kalau manusia rohmu tidak malas. Tapi kalau manusia rohmu hanya malas melihat yang kelihatan, maka kamu akan disesatkan dengan penampilan yang itu tadi. Yang saya ceritakan. Indah sekali semuanya. Engkau bersorak-sorai, bertepuk tangan. Ternyata itu tanda. Tapi engkau tidak melihat itu sebagai sebuah tanda. Seharusnya mempelai Kristus tahu itu sudah tanda. Naga itu sudah muncul. Bukan di negara lain. Di sini di Jakarta banyak. Sudah besar sekali patungnya. Sudah muncul. Itu kan cuma patung, itu kan cuma hiasan. Tapi banyak orang yang ke sana, foto di depannya. Banyak orang yang ke sana. Kan itu wisata. Tidak saudara, hati-hati saudara. Jangan mau engkau dikecohkan. Jangan mau mempelai Kristus dikecohkan dengan hal-hal duniawi. Karena engkau sudah memulai dalam roh, jangan mengakhirinya dengan daging. Amin. Dibikin kelabu. Putih dikasih hitam, dikelabukan. Di sana juga banyak tuh patung-patung. Tuhan Yesus juga dibuat patung. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa janganlah membuat patung serupa apapun menyerupai Allah. Betul? Dan jangan foto di depannya. Jangan mau diserongkan. Rugi engkau. Manusia rohmu gak terasa sedang dininabobokan oleh dunia ini. Kalau engkau gak mau terima firman yang keras. Kalau engkau tidak mau mendengar firman Tuhan yang keras. Engkau terus dininabobokan. Dan tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki.
para pendoa, wake up, bangun Pak Alexander, bangun Ibu Sondang, bangun Bu Ratna, bangun Pak Freddy, bangun Pak Pit, bukan loyo. Manusia rohnya bangun. Harus tahu siapa engkau. Engkau adalah manusia roh. Yang harus kau makan adalah makanan roh. Harus mengerti itu tentang sistematika kerajaan Allah. Harus tahu itu, bahwa engkau adalah manusia roh yang menjadi mempelai Kristus, bukan yang jatuh di bawah. Harus pahami itu adalah dasar imanmu. Sistematika kerajaan Allah itu dasar imanmu. Saya akan terus lakukan itu, karena itu berasal dari roh Allah. Opa Abraham Alexanus Suputra mendapatkan visi ini dari Tuhan Allah. Kita manusia diciptakan semula mulia, tinggi. Adam dan Hawa itu adalah manusia roh. Manusia roh. Sebelum dia jatuh dalam dosa, roh Allah ada di dalam dia. Dan yang jatuh dalam dosa bukan Adam dan Hawa saja. Saudara dan saya jatuh dalam dosa. Amin. Tapi oleh kasih karunia-Nya, engkau diselamatkan. Betul? Mengalami keselamatan, salvation, dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus, di dalammu ada manusia roh itu kembali, dihembusi kembali, betul? Kemudian diubah menjadi utuh kembali manusia rohmu. Tidak yang compang-camping. Kelihatannya di depannya bagus pakaiannya, mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi ternyata manusia rohnya compang-camping. Nah, itu manusia rohnya diutuhkan kembali, divine healing blessing. Nomor satu yang dipulihkan adalah manusia rohnya. Dipulihkan, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk hangout, bukan untuk senang-senang show off, tapi supaya menjadi mempelai Kristus. Naik lagi level yang sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Seluruh umat manusia adalah manusia roh. Dia mau percaya Tuhan Yesus, mau tidak percaya Tuhan Yesus, dia adalah manusia roh. Karena dia yang menghidupkan dia adalah roh. Amin. Tapi ketika dia bertobat, siapa yang bisa membuat manusia itu bertobat? Kalau enggak roh Allah, betul? Membuat manusia itu bertobat adalah roh Allah. Sehingga engkau mengakui, ya aku manusia berdosa. Aku butuh pertolonganmu Tuhan. Mengakui dosa kita. Kemudian kita minta ampun, dia ampuni. Kembali lagi apa? Dihembusi rohnya lagi. Kembali lagi apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Diutuhkan kembali manusia rohnya. Untuk naik menjadi apa? Mempelai Kristus. Amin. Jadi semua orang itu manusia roh. Cuman yang membedakan saudara dan saya dengan orang yang tidak menerima Yesus Kristus adalah roh siapa yang menguasai dia. Kalau ia tidak menerima Tuhan Yesus Kristus, maka bukan Roh Kudus yang menguasai dia. Roh iblis yang menguasai dia. Betul? Tapi setelah orang kembali menerima Yesus Kristus, maka Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus kembali menguasai dia. Katakan amin. Untuk apa? Ada tujuannya. Bukan hanya untuk begitu saja jalan-jalan atau bebas bisa ini, tapi terus untuk naik menjadi mempelai Kristus. Gak jadi manusia biasa lagi, gak jadi manusia roh yang biasa itu lagi, menjadi manusia roh yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus itulah
yang menguasai dirimu, menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, menguasai seluruh pendengaranmu, penglihatanmu. Apa yang kau rasakan, itu dikuasai oleh Dia. Tapi kalau saudara tidak mau menyerahkan, merelakan dirimu dikuasai oleh Roh Kudus, engkau masih buka itu telinga untuk mendengarkan hal-hal keduniawian. Engkau masih buka itu mata sedikit untuk melihat hal-hal keduniawian. Engkau masih memberikan mulut ini sedikit mengutarakan perkataan-perkataan kedagingan, keduniawian. Maka itu menjadi celah. Menjadi celah. Kalau engkau bercelah, bukan hanya tidak kudus, tapi lubang itu sedikit saja kau izinkan itu ada dalam kehidupanmu, maka iblis akan masuk kembali. Dan itu celah. Oleh karena itu Tuhan berkatakan, bukan minta, Dia mau supaya setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus terus menerus diperbarui, terus menerus hidup di dalam kekudusan, supaya tak bercacat dan tak bercela. Sehingga tidak ada iblis yang masuk lewat pikiranmu, lewat bacaanmu, lewat mengganggu penglihatan film atau segala macam. Tidak ada yang bisa masuk lagi. Apakah kita harus tutup mata? Apa kita harus pakai tutup mata seperti itu? Apa kita harus pakai tutup telinga? Tetap kita mendengar. Tetapi apa yang kita dengar itu kita tahu. Ada saringan di dalamnya. Ada seleksi. Oh, itu bukan dari Tuhan. Oh, itu bukan dari Tuhan. Maka tentunya kalau engkau tahu itu bukan dari Tuhan, engkau tidak akan terimanya. Betul? Tapi masalahnya saudara, zaman ini terus bergulir. Engkau tidak bisa lagi melihat yang mana dari Tuhan, yang mana dari iblis. Karena dibuat serupa. Dibuat sama. Dan itu yang membuat banyak anak Tuhan itu blur, bingung. Karena yang menyampaikan juga pendeta, hamba Tuhan. Tapi begitu, nah ini disamarkan. Sehingga engkau tidak bisa membedakan mana yang dari iblis, mana yang dari Tuhan. Betul? Yang putih dihitamkan, jadi abu-abu muda sekali. Tapi tetap bukan putih. Memasuki tahun 2024, kita perlu tahu, sadar bahwa kita masuk suatu era, suatu musim yang bukan musim hanya sekedar tahun baru begini. Iblis pun mulai membuka siasatnya. Iblis pun mulai menebarkan jeratnya. Sama-sama saudara. Dia mulai menebarkan jeratnya itu. Yang supaya kalau anak-anak Tuhan yang membiarkan membuka celah sedikit, bisa melirik sedikit, nah itu ada celah bisa masuk. Kalau anak Tuhan mempelai Kristus, kali-kali membuka celah di hatinya sehingga dia bisa masuk. Karena nggak kelihatan. Kayaknya malaikat terang, tetapi adalah malaikat maut. Dia akan menipu. Kayaknya asli, tapi ternyata palsu. Kalau jelas-jelas saudara tahu, iblis berpakaian mukanya kayak seram begitu, apakah diterima? Tidak. Tapi sekarang dia tahu cara menipu gereja Tuhan, cara menipu anak-anak Tuhan. Tidak dengan pakaian yang menyeramkan, justru dengan pakaian putih halus bersih, dengan perbuatan yang bersih, kasih. Tapi kasih itu ada palsu. Kalau engkau nggak tahu kasih yang asli, maka engkau tidak akan bisa membedakan yang palsu. Oleh karena itu, kemarin di Desember saya katakan, harus memiliki bentuk hati yang persis dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika engkau diserongkan, kau ditipu oleh iblis,
engkau langsung tahu dan menolaknya. Tidak, engkau adalah iblis, bukan daripada Tuhanku, bukan daripada rajaku, bukan daripada mempelaiku. Kita menentangnya, menolaknya. Memasuki tahun ini, saudara, seperti kita mengawali jalan. Dan Tuhan sudah berjanji. Dia memberikan janjinya kepada kita. Janji Tuhan itu bukan seperti janjinya saudara dan saya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janjinya saudara dan saya itu bisa batal. Siapa yang berjanji sama saya bisa batal. Saya pun mungkin kalau janji sama saudara bisa batal. Tapi janji Tuhan tidak pernah bisa batal. Amin. Kita buka di dalam Kejadian. Kejadian 15 lebih dahulu, nanti kita akan mundur. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Cukup David di situ. Saya akan membaca dari Amplify. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, "Fear not, Abram, I am your shield, your abundant compensation, and your reward shall be exceedingly great." Tuhan berkata, berjanji. Ketika dia berkata itu merupakan promise, merupakan janji. Setiap perkataan yang keluar dari Tuhan itu adalah firman Tuhan dan itu merupakan janji. Dan Tuhan berkata pada saat itu namanya masih Abram. Kalau kita lihat namanya masih Abram, berarti dia itu sebetulnya belum mengalami kelahiran baru. Tapi janji Tuhan sudah terlontar, janji Tuhan sudah keluar kepada orang yang dia pilih, yang bernama Abram ini. Fear not, jangan takut. I am your shield, your abundant compensation. Aku adalah perisaimu, yang adalah ganti rugimu yang luar biasa. Ganti rugi. Ya, kalau di sini di ayat yang 15 dikatakan kemudian datanglah. Ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya after these things. After these things, what things? Nah, kita harus naik. Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudara yang tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi Abram kepada Raja negeri Sodom itu berkata, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi,
pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi setelah itu kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Katanya, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Saudara paham? Jadi setelah Abram melakukan semuanya itu, baru dia mendapat penglihatan daripada Allah. Dan Allah menyatakan kepada dia, jangan takut. Aku adalah perisaimu. Dan aku adalah ganti rugimu. Karena tadi waktu Abram sudah mengalahkan Kedorlaomer dengan raja-raja yang lain. Artinya pada saat itu ada yang ditawan, itu adalah Lot keponakannya. Dan harta benda dan orang-orang daripada Sodom itu pun ikut ditawan. Karena pada saat itu Lot adalah tinggal di Sodom dan Gomora. Jadi waktu itu Abram tidak membela Raja Sodom. Dia memerangi itu hanya karena Lot. Lot adalah keponakannya. Tetapi ketika dia menyelamatkan Lot, dia juga menyelamatkan orang-orang itu semua. Dan ketika melihat kemenangan daripada Abram, Melkisedek, ya, dikatakan imam, ya, imam Allah yang maha tinggi. Ya, pada saat itu Melkisedek adalah imam Allah maha tinggi. Dia tahu apa yang dilakukan oleh Abraham ini, apa yang dilakukan Abraham ini. Mengikat lagi suatu hubungan intim dengan Tuhan Allah. Pada saat itu Abram belum mengalami kelahiran baru, belum diubahkan. Tetapi dia sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan Melkisedek sebagai imam Allah maha tinggi saat itu, dia tahu apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Abraham. Menyelamatkan, menang. Dan dia mengadakan suatu perjamuan, roti dan anggur. Dan dia memberkati Abram. Kembali diturunkan berkat itu. Hubungan itu kembali diturunkan berkat. Dan ketika dia menerima berkat itu, Abram langsung apa? Memberikan perpuluhan kepada Imam Melkisedek. Tapi kemudian Raja Sodom melihat, ya, kalau Abram itu bisa menyelamatkan orang-orangnya dia dan orang-orangnya Abraham juga. Lalu harta bendanya juga banyak diselamatkan orang-orang Sodom ini. Oleh Abraham, dia apa? Dikembalikan harta-harta yang dijarah oleh Kedorlaomer dengan raja-raja itu dikembalikan. Tapi karena Raja Sodom itu lebih tertarik kepada orang-orang prianya Abraham. Dia lebih tertarik dengan sesama jenis pria-pria itu. Dan dia minta, bawa sini dia orang-orang yang tadi dilatih oleh Abram yang 300 itu mau diambil oleh Sodom. Raja Sodom ini, dan Abram katakan, no, enggak. Aku enggak butuh duitmu. Enggak akan aku ambil 1 sen pun, 1 serat benang pun tidak akan aku ambil. Aku enggak akan ambilnya, sekali-kali tidak. Karena nanti kamu bisa berkata, kamu yang membuat aku kaya. Sedangkan yang bisa membuat aku kaya hanya Allah yang maha tinggi. Itu dilakukan oleh Abraham. Abraham berani menolak itu harta semua. Dikembalikan harta itu semua. Dan dia pegang supaya jangan orang-orangnya ini dimakan oleh orang Sodom. Dia jaga. Oleh karena itu Tuhan nampak di dalam penglihatannya. Dia muncul dalam penglihatan, dia berkata, jangan takut Abraham. Jangan takut Abram. I am your shield. Aku adalah perisaimu. Ketika Tuhan berkata I am your shield,
itu berarti bahwa akulah rajamu. Karena shield perisai itu hanya dimiliki oleh seorang raja. Pada saat itu di semua orang-orang tidak memiliki perisai seperti raja. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Aku adalah perisaimu. I am your shield. Aku adalah rajamu yang adalah ganti rugi yang tadi kamu serahkan kembali kepada orang-orang itu. Nah, aku ini adalah your abundant compensation. Aku adalah ganti rugimu yang luar biasa, yang melimpah, tidak ada habisnya. Jadi ketika dia menyerahkan harta yang luar biasa itu kepada Raja Sodom, Tuhan berkata, jangan takut. Aku ini perisaimu. Ketika kamu menerima perisai, ini cuma perisai saja, tapi itu merupakan adalah ganti rugimu yang luar biasa. Your abundant compensation, yang melimpah, karena akulah rajamu. Pada saat itu Abraham mulai takut memang, karena dia mulai tahu. Dia tidak memiliki siapa-siapa. Tidak memiliki anak, dan dia sudah mulai tahu umurnya dia tambah. Tambah usia, tambah gak punya apa-apa, walaupun dia punya harta, tapi dia gak punya anak. Oleh karena itu Tuhan katakan jangan takut, dia memberikan suatu janji lagi. Yaitu apa? I am your shield. Saudara, di awal tahun ini, Tuhan kembali memberikan janjinya kepada kita. Dia berkata, I am your shield. Kapan? Ketika you become king's wife. Itu engkau memiliki suatu perisai. Ketika engkau menjadi istri raja, engkau memiliki perisai itu. Namun kalau engkau tidak menjadi istri raja, maka perisai itu tidak menjadi milikmu. Tidak akan ada. Ketika engkau menjadi istri raja, marriage of the Lamb, menjadi istri raja, maka perisai itu menjadi milikmu. Makanya Tuhan berikan tema setelah marriage of the Lamb adalah I am your shield. Artinya I am your king. Perisai itu adalah raja itu sendiri. Apa yang sudah kita merasa kehilangan selama tahun 2023. Kita hilang semuanya. Seperti Abraham kehilangan semuanya. Dan Tuhan katakan, perisaiku ini adalah sebagai ganti rugi apa yang kau kehilangan dalam kehidupanmu. Dan itu ganti rugi bukan hanya ganti rugi berapa ini saja, tapi ganti rugi yang melimpah ruah. Karena dia sendiri memberikan dirinya sebagai perisai itu. Saudara, perisai kita bukan sebuah kayak baja, begitu saja tuh, saudara. Baja yang besar seperti itu. Tapi ketika dia berkata I am your shield, itu dirinya sendiri yang diberikan kepada kita, menjadi perisai bagi kita. Amin. Seperti yang sudah dilakukan oleh Melkisedek kepada Abraham dengan membawa roti dan anggur. Itu merupakan adalah suatu simbol dari tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan perisai daripada Abraham. Makanya itu jangan takut. Saudara, mungkin ketika kita masuk tahun 2024 ini kita gak tahu apa yang terjadi. Kayaknya gelap, gak tahu apa yang terjadi. Bagaimana besok, bagaimana ekonomi, bagaimana apa yang harus terjadi, apa yang harus dibayar, bagaimana mungkin hari ini kita tidak memiliki apa-apa. Hari ini kita tidak memiliki uang. Masih memiliki banyak tagihan, ya. Mungkin banyak itu yang harus kita bayar. Tapi saudara, saya mau sampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya pribadi. Ketika saya mendapatkan ini. Dia berkata, I am your shield. Akulah perisaimu. Itu lebih cukup daripada harta apapun, saudara. Perisai. Bukan hanya tameng. Bukan hanya
baja begitu saja, tapi dirinya sudah diserahkan bagi kita menjadi perisainya kita. Amin. Kita nggak tahu, saudara, apa yang terjadi. Sungguh, tadi yang saya sampaikan itu mereka mengawali tahun dengan spektakuler kayak gitu, saudara. Mereka sudah berani tampil membuat suatu spektakuler seperti itu. Apalagi nanti dalam tahun-tahun ini. Apakah mereka tidak berani tampil? Sudah berani tampil. Oleh karena itu, mari saya memberikan suatu dorongan. Wake up call. Jangan lengah. Jangan loyo. Jangan malas. Manusia rohnya jangan malas. Jangan tertidur. Waktu doa jangan pernah tertidur. Tapi wake up, bangun. Gak cukup engkau baca firman. Gak cukup engkau berdoa jam-jam, gak cukup. Tapi kita harus apa? Manusia roh kita harus terus-menerus bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, harus terus-menerus bergaul dengannya. Katakan amin. Banyak orang berdoa tapi hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan. Banyak orang baca firman tapi hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan. Banyak orang bergereja tapi hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan. Tapi tidak di Menara Doa Jakarta. Amin. Dari pagi siang malam terus engkau harus bergaul dengan Roh Kudus. Kau harus bergaul dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, punya uang gak punya uang, punya masalah gak punya masalah, punya tagihan gak punya tagihan, tetap harus bergaul dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Dia kalau kita bergaul itu merupakan apa? Shield, perisai yang diturunkan kepada kita. Sehingga orang lain tuh bisa tahu, saudara, bisa ngelihat. Kok zaman sekarang kayak gini, ekonomi kayak gini, katanya gak punya uang, tapi kenapa mukamu gak cemberut? Kenapa mukamu gak panjang? Kenapa mukamu gak jadi kates, papaya panjang begitu? Kenapa mukamu jadi semangka, tertawa terus? Ada bedanya orang yang mendapat perisai dari Tuhan dengan yang tidak menerima perisai dari Tuhan. Katakan amin. Bedanya di mana? Ini loh mukanya tuh loh kelihatan. Amin. Glowing. Mau punya masalah, mau punya tagihan, mau punya hutang, mau nggak punya hutang, punya uang nggak punya uang, harus engkau sebagai mempelai Kristus, yaitu manusia roh, menerima perisai itu. Amin. Jadi iblis tidak bisa menggoda kalian. Mana, ngapain kamu melayani Tuhan? Kok kamu tetap berkekurangan? Ngapain keliling-keliling kok masih tetap kekurangan? Ngapain berdoa terus kok tetap kekurangan? Tidak akan bisa kalau engkau tidak memiliki perisai. Maka godaan itu tidak akan mempan kepadamu. Amin. Kecuali kalau enggak punya perisai. Kemudian mulai iya bener ya. Iya ngapain ya. Saya susah-susah kayak gini. Kok tetap susah ya. Gitu ya. Mendingan ikut yang di dunia sana. Lebih senang-senang. Kemudian enak senang. Tapi begitu setelah itu susah. Sama aja susahnya. Amin. Saudara paham maksud saya? Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, I am your shield. Sama, Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya, bahwa dia adalah perisaimu. Amin. Orang mau bicara apa saja, orang mau berkatakan engkau dirimu apa saja, engkau ada perisai, yaitu Yesus Kristus. Tahu artinya kalau perisai itu ada di kita? Apa artinya? Gak mempan. Senjata iblis gak mempan. Ocehannya iblis gak mempan. Amin. Karena engkau sudah tertutup dengan perisai itu.
Abram tertutup ketika dia mendengar kata-kata daripada Raja Sodom itu. Dia langsung tahu ini tidak. Aku nggak akan sekali-kali menerima harta daripada engkau. Karena aku hanya mengangkat kedua tanganku kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya. Iblis bisa juga memberkati loh saudara, hati-hati. Hati-hati sekali. Dan itu beda tipis. Dan itu kelihatannya putih. Tapi itu bisa dari iblis. Promosi bisa dari iblis. Hati-hati saudara. Kalau dia bisa tampil begitu glowingnya di awal tahun, dia juga dengan glowingnya menipu anak-anak Tuhan. Dengan promosi, dengan suatu penerimaan segala macam yang kayaknya wah diundang sana, diundang sini, naik, hati-hati. Karena dia juga bisa menipu dan dia juga bisa memberkati. Sama nih, Raja Sodom ini bisa memberkati Abram. Tapi Abram apa? Aku gak mau menerima 1 sen pun atau 1 serat benang kain pun dari kamu. Amin. Jangan pernah sekali-sekali mau kena tipuan daripada Raja Sodom ini. Saudara, kita ini hidup di zaman seperti ini. Dunia ini menjadi Sodom dan Gomora. Ya. Yang sebentar lagi akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan dunia itu menawarkan hal-hal yang sedemikian luar biasa kepada anak-anak Tuhan ini. Menggiurkan banget, tawaran yang menggiurkan banget. Yang gak kelihatan. Seakan-akan itu betul dari Tuhan. Oh, aku sudah berdoa, benar dari Tuhan. Apalagi Abram di sini, ketika dia sudah diberkati oleh Imam Allah Maha Tinggi, Melkisedek, dia melihat itu, oh berkat Tuhan. Nah sekarang kok ada yang berkata, ambil tuh semua harta itu, tapi kasih tuh orang-orangmu. Lalu dia berkata, ini nih tadi yang didoain oleh Melkisedek, ya ini. Tapi tidak, Abram tidak terkecoh. Hati-hati anak-anak Tuhan. Hati-hati mempelai Kristus. Jangan engkau terkecoh dengan harta daripada iblis. Hati-hati. Karena dia juga bisa mengirimnya dengan lewat pelayanan. Seperti tadi disampaikan oleh Raja Sodom. Oh ini sebagai ganti rugiku, kamu kan melayani aku tadi, kamu menolong aku semua. Ini semua ambil deh semua. Tapi ganti tuh orang-orangmu bawa sini. Yang diminta oleh Sodom itu orang-orangnya adalah orang-orangnya Abram ini. Yang dilatih, yang perang ini, yang gagah perkasa ini. Itu mau diminta oleh Raja Sodom. Diganti oleh harta karunia Raja Sodom. Abram tidak mau. Ini tahu, ini iblis. Dan dia tidak mau terima harta 1 sen pun dari iblis. Di awal tahun, firmannya kok sudah tajam bu? Kok sudah keras bu? Ya, maafkan saya. Tapi nanti saudara akan ke depannya akan lebih dengar lebih keras lagi. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Karena memang harus keras. Kalau tidak memberikan suatu firman yang keras, bukan daripada Tuhan. Saya tidak akan menindah bobokkan. Saya tidak akan menindah bobokkan manusia roh saudara. Tapi saya akan membangkitkan manusia roh saudara. Apapun yang terjadi. Sekalipun kau tidak tahu apa yang terjadi esok, minggu depan, 2 minggu lagi, bulan depan. Tapi jangan sekali-sekali kau mengikat perjanjian dengan raja dunia. Jangan kau sekali-sekali mengikat perjanjian dengan iblis. Seperti Abram, dia langsung menutup, menolak. Tidak, enggak akan. Oleh karena itu Tuhan langsung muncul di dalam kehidupannya dan berkata, do not fear. Jangan takut. Katakan, jangan takut. Kalau di sini katakan, janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Katakan pada dirimu sendiri, sebut namamu. Janganlah takut Elke. Tuhan
adalah perisaiku. Katakan sekali lagi, janganlah takut Elke, Tuhan adalah perisaiku. Sekali lagi dengan suara keras, janganlah takut Elke, Tuhan adalah perisaiku. Katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Bila perlu ngaca di depan cermin saudara, ngomong tunjuk itu. Kalau di depan kaca saudara lihat diri saudara sendiri, jangan takut Elke, jangan takut ketika engkau kaca gini, lihat tunjuk gitu. Ketika engkau mulai goyah, lemah, jangan takut Elke, Tuhan adalah perisaiku. Berkata itu sendiri pada dirimu. Bangunkan manusia rohmu itu. Jangan loyo. Sehingga kita tahu, ketika kita menerima perisai dari Tuhan, ya, bukan berarti saudara terus jadi bebas dari segala macam. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Saya akan lanjutkan hari Minggu. Ya, tapi hari ini mengawali tahun, siapa yang sudah mulai gentar? Pasti takut toh? Pasti kan, gentar kan? Pasti, manusia. Saya pun demikian. Tetapi firman Allah turun kepada saya dan dia berkata, ini saya melihat di Alkitab saya. Sudah lama sekali tertulis. Fear not Elke, I am your shield, your king, your husband, your abundant compensation. Your reward shall be exceedingly great. Sudah tertulis di sini. Ayo kita mulai awal tahun 2024 ini sama-sama, amin. Dengan kita tahu kita memiliki apa? Bukan harta. Mungkin hartanya kita ini pas, atau mungkin mepet, mepet kayak gitu ya. Tapi kita punya apa? Satu, perisai. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita punya perisai. Perisai itu bukan buatan dari manusia lagi, bukan saudara. Tapi Yesus Kristus itu sendiri, dia adalah perisainya kita. Amin. Mari bersama-sama kita hadapi, bersama-sama kita jalan, melangkah di tahun 2024 ini. Bukan orang buta nuntun orang buta, no, tidak. Saya bukan buta menuntun orang buta. Saya melihat apa? Melihat janji Tuhan. Saya melihat semuanya yang Tuhan akan rencanakan, Tuhan akan kerjakan di tahun ini. Saya melihat. Saya bukan orang buta. Saya melihat, manusia roh saya sudah melihat. Mari kita jalan. Jalani di tahun ini yang mungkin gelap. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita berjalan, kita tidak sendiri. Ada perisai Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri.